Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa dengan kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya yang pertama, teman-teman. Ini ada masyarakat ini teman-teman yang memberikan kritikan atau komentar terhadap kabinet bayangan ya. Jujur, kukira itu hanya zaman saya kecil dulu. Itu belajar presiden-presidenan, Presiden-presiden, menteri-menterian, polisi-polisian, menteri-menterian. penjahatan-penjahatan. Itu dulu zaman saya kecil tuh mainnya kayak gitu. Lah sekarang saya udah punya anak, udah dewasa, udah hampir tua kayak gini. Ternyata ada loh. Sekarang itu yang main kabinet-kabinetan, main Menteri-menterian. menteri-menterian, presiden-presidenan. Entahlah maksudnya apa saya nggak paham. Baru aja lewat di FYP saya tuh sampai heran. Kok kayak gitu ya? Kok kayak gitu ya. Kita next teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, berita terbaru, pemilik akun TikTok penyebar hoax demo 17 Agustus diamankan. Polisi mengatakan bahwa itu video lama diedit untuk memprovokasi. Nah ini adalah tindakan yang sangat tegas terukur oleh kepolisian untuk cepat mengambil tindakan terhadap akun-akun buzzer bayaran yang kemudian memprovokasi masyarakat, untuk masyarakat itu berpikir bahwa Indonesia akan kacau, Indonesia akan kudeta, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah tindakan yang saya pikir sangat gercep oleh kepolisian untuk mengantisipasi jangan sampai banyak kemudian ada mahasiswa yang terprovokasi, teman-teman. Kita next ke berita selanjutnya. Soal relawan politik Gibran yang mempersiapkan Gibran Nah, sebagai teman-teman ya. calon presiden di masa-masa yang akan datang. Lalu apa yang kemudian kita bisa maknai terkait dengan relawan politik GP Gibran yang memang saat ini sedang melakukan konsolidasi, membangun kekuatan politik di seluruh Indonesia, katanya mempersiapkan Gibran sebagai calon presiden di masa-masa yang akan datang. Nah, itu gimana pandangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang juga ramai diperbincangkan oleh publik belakangan ini adalah soal relawan politik Gibran yang mempersiapkan Gibran sebagai calon presiden di masa-masa yang akan datang. Di media sosial. Seperti yang ditulis oleh Tempo.co, disebutkan bahwa Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu untuk Rakyat dan Nusantara atau GP Gibran tengah berkonsolidasi membentuk struktur di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung Gibran saat ini yang posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dipersiapkan sebagai calon presiden di masa-masa yang akan datang. Menurut Ketua Umum GP Gibran, Perry Siwarani, bahwa saat ini mereka itu telah fokus membangun sejumlah jejaring-jejaring politik di seluruh wilayah Indonesia supaya terpenuhi struktur-struktur politik, terutama adalah sebagai upaya untuk membentuk mesin-mesin politik. Menurut Perry yang adalah sebagai Ketua GP Gibran, struktur pengurus ini telah terbentuk di 38 provinsi. Jadi struktur relawan politik GP Gibran ini sudah terbentuk di 38 provinsi dan hampir setengah dari jumlah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Totalnya itu kurang lebih sekitar 416. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik, karena relawan politik Gibran, yaitu GB Gibran, sedang melakukan konsolidasi politik, membentuk struktur politik. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan politik kepada Gibran sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Menurut Perry sebagai Ketua GP Gibran, bahwa dalam jangka waktu panjang gitu ya, bahwa GP Gibran ini memang sengaja dipersiapkan untuk mendukung pencalonan Gibran sebagai presiden selanjutnya, meski secara eksplisit tidak disebutkan kira-kira kapan GP Gibran. Ya itu bahkan Rocky Gerung pun mengatakan bahwa Gibran kalau mau calon lagi jangan cawapres, nggak naik level, harus capres katanya. Ya, itulah banyak yang
mengharapkan bahwa Gibran ini bisa naik level, teman-teman. Entah itu setelah mungkin Pak Prabowo selesai di 2029, Prabowo Gibran masih lanjut, atau mungkin setelah itu, teman-teman ya. Kita nanti lihat bagaimana peta politik ini bisa saja berubah. Gibran nggak penting juga. Gibran itu Gibran nggak penting. Nggak penting apa? Wapres apa? Di mana di negara ini wapres kok dikatakan nggak penting? Namanya wapres, orang nomor 2 di Indonesia itu penting. Anda mungkin yang tukang nyinyir yang nggak penting. dia tidak akan jadi presiden di 2029. Karena apa? Karena hari ini udah terbongkar kok, ijazahnya nggak sampai SMA. Bahkan Kenapa saya katakan Anda tidak penting, Pak Rustam? Kenapa saya katakan Anda nggak penting? Karena tuduhan-tuduhan Anda kepada Mas Gibran itu nggak mau untuk ngeladenin, nggak mau untuk tanggapi, karena Gibran merasa Anda tidak penting, ya. Masa kok wapres nggak penting, ya? Coba misalnya kalau misalnya Mas Gibran nggak penting, diundang dalam acara, kalau nggak penting pasti nggak akan disambut, karena saking pentingnya sampai ada protokol, sampai orang-orang menyambutnya. banyak yang bilang ijazah hanya sampai SD. Dia nggak punya ijazah SMP. Kalau berdasarkan informasi yang dapat tuh nggak pegang ijazah SMP. SD mungkin iya. Kenapa dia nggak punya ijazah? Ya ketika di Solo itu ada yang bilang dia narkoboy, ya kan? Dia pergi ke luar negeri, yang katanya untuk sekolah. Ada yang bilang juga untuk berobat. Tapi ternyata kan Dia hasilnya berobat karena narkoboy. kemungkinannya itu. Yang Bung Fitnah, Rustam mana buktinya? dapatkan informasinya itu. Informasinya ya ini kebenarannya kita kurang informasinya. ini ya, tapi informasi yang saya dapat begitu. Artinya Nah, kebenaran kurang apa? Kalau Anda belum mendapatkan kebenaran yang konkret, jangan sampaikan di ruang media, di depan publik, Gibran narkoboy. Ya, itu jatuhnya di fitnah, bro. Gak penting amat sih, sudah. Karena dia gak penting, kita next aja. Modal kalian pun saksi cuma Nah, apa? mending ini penting. Cuma konten kreator. Apa itu keilmuan digital manipulation pun nggak tahu. Mau dijadikan saksi. Saya kan udah bilang, mereka itu tidak punya saksi. Ya itu aja nanti saksi mereka. Golongan mereka itu aja nanti saksi mereka. Lihat aja nanti di persidangan. Baik Rosuryo maupun Tipa. Itu aja nanti dijadikan saksi. Ya, konten kreator itu yang bersama mereka. Mereka nggak punya bukti, nggak punya saksi fakta, apalagi ahli. Ya. Oleh karena itu, ya harusnya kita berharap ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus menjadwalkan persidangan pokok perkara untuk Rosuryo juga. Udah nggak Ya tahan jangan kayaknya, Bang sampai Rismon. seperti dikatakan hakim kemarin, mau berperang di persidangan, Ikutut, ya. Jangan sampai pra-peradilan ini disalahgunakan untuk menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Adalah besok pra-peradilan minta ganti rugi atau ganti untung. Pra-peradilan keempat lagi apa aja dibuat-buat. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu lagi nih. Mereka yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung jadwalkan ya tanpa menunggu mereka mengajukan pra-peradilan yang sudah nggak ada gunanya. Ya seperti hakim Iketut itu kemarin. Ya enggak. Jangan sampai pra-peradilan ini sebagai upaya untuk menunda-nunda terus. Harusnya Ya, setuju apakan apa biar yang dikatakan saya mau Bang lihat Rismon. dulu ya bagaimana upaya pembelaan dari Rosuryo maupun pengacaranya, seberapa hebat mereka beracara. Seberapa hebat mereka bisa menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti. Modal kalian pun Sama kayak Bang Joshua Sinembela mengatakan bahwa ini menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum kita. Bagaimana nanti kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini misalnya dicontoh atau diikuti oleh misalnya tipikor-tipikor yang mempunyai dana yang luar biasa banyak katanya. Ya, dengan sumber dana yang begitu banyak itu, mereka bisa terus-menerus mengajukan pra-peradilan terus sampai itu menghindari pokok perkara dan mungkin saja bisa jadi bebas. Ini adalah suatu yang contoh yang tidak buruk, kata Joshua Sinembela di postingan Facebooknya. Kita next ke video selanjutnya, teman-teman. Soal statement Ibu Tifa waktu press conference setelah sidang. Ya, jadi Ibu Tifa bilang kasus yang menjeratnya itu cerminan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis multidimensional. Capek banget.
perlawanan hukumnya nggak seberapa, ya. Tapi drama telenovelanya itu lebay banget. Multi Kita universe. bahas perlawanan hukumnya sebentar lagi nih. Jadi sekarang ini kenapa drama telenovelanya lebay? Jadi mungkin teman-teman yang udah berusia 40 tahun ke atas pernah ya familiar dengan istilah ini. Istilah yang sering dipakai pada tahun Apa tuh, Bang? 99 sampai awal 2000-an. Apa Saat itu? itu bangsa ini sering disebut mengalami krisis multidimensi. Krisis Saat itu multidimensi. berawal dari krisis moneter, menjalar ke krisis ekonomi, ya di mana negara nggak bisa bayar gaji pegawai dan pengeluaran lainnya, lalu berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan, menjalar lagi ke krisis politik yang menumbangkan rezim Soeharto, kemudian terjadi krisis sosial di mana chaos terjadi, di mana banyak terjadi penjarahan, pembakaran, dan lain sebagainya. Nah, itulah krisis multidimensi, teman-teman. Saat ini yang dihadapi oleh Ibu Tifa ini apaan? Cuma seorang warga negara yang disangkakan lalu didakwa melakukan tindakan melawan hukum, sementara di luar sana ya politik stabil-stabil aja. Orang dagang ya dagang aja. Pasar dan pusat perbelanjaan ya beroperasi seperti biasa. Jadi nggak usah lebay gitulah, Bu Tifa. Kayaknya bukan bangsa ini yang krisis multidimensi, tapi Anda yang berdelusi. Anda yang suka berdelusi kata Bang Uki, teman-teman ya. Next. Guru. Kabinet bayangan. Formasi kabinet bayangan, teman-teman ya. Ferry Amsari, Menteri Sekretaris Negara ya. Media Wahyudi, Menteri Perekonomian. Ya, siapa presiden bayangannya siapa kira-kira ya, teman-teman? Next aja. Kalau dapur MBG yang ada di tanah Papua itu membeli hasil panen dari petani lokal, siapa yang paling diuntungkan? Jadi begini, banyak orang itu mengira begini, program makan bergizi gratis itu hanya soal menyediakan makanan setiap pagi di sekolah. Padahal kalau menurut saya dampaknya itu jauh lebih besar dan lebih panjang. Bayangkan ketika dapur MBG itu membeli sayur, telur. Dampaknya bukan MBG itu bukan hanya memberi makan anak-anak, tapi memberi makan keluarga petani, memberi makan para pelaku UMKM, ya. Jadi mereka terlalu sempit cara berpikir mereka tentang MBG, teman-teman. Kita next ya. Membatalkan rencana pra-peradilan. Kenapa sekarang? Gayanya sok, nggak pernah ada masalah tiba ini, padahal ketar-ketir sampai di penjara siapa yang akan kasih makan anaknya. Sekarang kembali mengajukan pra-peradilan, apakah mengikuti jejak Mas Roy? Ya, sebelumnya saya ingin pada kesempatan ini saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saat ini juga di jagat media juga sedang viral ya, statement saya menyatakan bahwa saya hijrah dari persoalan ijazah ini. Saya perlu disclaimer dulu ya sebelum saya menginjak kepada pra-peradilan. Jadi gini, tugas saya sebetulnya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti itu sudah selesai tepat 1 tahun yang lalu bulan Agustus 2025 ketika saya bersama Mas Roy sudah membukukan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Jadi itu sebenarnya pekerjaan ilmiah saya sudah selesai. Kemudian kenapa kemudian terus berlanjut ya karena memang saya diterlaporkan, saya ditersangkakan lalu akhirnya saya diterdakwakan kan gitu. Tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada ini. Oke, sebentar saya mau dengar dari Bang Freddy dulu. Bang, mendengar kata hijrah apakah Anda serasa mendapatkan angin segar? Enggak lah, itu haknya beliau, hak Dr. Tifa mau hijrah, mau apapun. Tetapi kan yang pasti perkara ini masih bergulir di pengadilan. Interupsi ya, saya mau lanjut. Silakan. Jadi itu oleh karena itu maka sekarang ini ketika ruangan buat saya untuk kita bersama melakukan intellectual exercise dengan adanya KUHP baru ini, di mana kita melihat kan ada celah-celah yang memang kita perlu lakukan exercise terus ya terhadap KUHP baru ini. Contohnya, faktanya adalah yang terjadi pada saya. Ada seorang terdakwa yang karena amar putusan di tanggal 23 Juli 2026 sudah dinyatakan bebas ya dari segala dakwaan ya. Kemudian bahkan berkas perkaranya pun sudah dikembalikan, tiba-tiba 3 hari kemudian menjadi terdakwa lagi. Nah ini kan sesuatu yang janggal dan membutuhkan sekali yang namanya intellectual exercise. Artinya disinilah kita kemudian belajar bersama-sama. Saya makanya menggunakan fasilitas undang-undang yang ada yaitu pra-peradilan untuk kita sama-sama menguji.
Kalau ini terjadi pada saya, lalu kalau kita presiden ini terjadi pada saya, lalu kita tidak lakukan exercise, akan terjadi pada banyak orang. Tidak tertutup kemungkinan mungkin abang berdua ini juga bisa kena pada suatu ketika nanti kan gitu. Makanya ini kan sesuatu yang sangat janggal, maka kita uji bersama. Untuk lebih lanjut ya, bagaimana kemudian nanti kita akan rapidkan dan buktinya kita langsung diluruskan kok. Buktinya kalau kita langsung diluruskan, kita sudah menerima surat penetapan ya, bahwa kami ternyata juga diizinkan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai intellectual exercise dalam bentuk pra-peradilan, dan kemudian jadwal sidang ya, pokok perkara yang sudah dijadwalkan, sudah ditetapkan pula ya, tanggal 13 Agustus ya. Pokok perkaranya udah nggak ada, bisa dicek di websitenya PN Jakarta Timur ya. Artinya ini adalah sebuah hal yang sangat menarik. Dan bagi bagi domain hukum di negara Indonesia gitu ya. Silakan Pak Iwang bisa. Ya, tapi sebentar sebelum ke Padan saya mau ke Mbak Rifai dulu menanggapi terkait dengan tadi intellectual exercise yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Ya, kalau kami justru berpandangan berbeda karena sejak 27 Juli jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sudah mendaftarkan kembali. Artinya di 27 Juli barang ini sudah ada di persidangan. Lalu Bu Tifa mengajukan praper per 3 Agustus. Artinya praper ini diajukan manakala berkas sudah dalam persidangan. Bahkan sudah menetapkan juga hari sidang. Sementara di pasal 163 ayat 1 huruf G itu jelas, praper hanya dimungkinkan secara berulang di tahap penyidikan dan penuntutan jaksa. Di luar itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau ini dilakukan, selain juga bertentangan dengan ketentuan KUHP yang ada, kedua, ini praktek yang menurut saya juga harus menjadi perhatian seluruh stakeholder yang membangun KUHP. Karena kita bayangkan kalau ini bisa menjadi presiden ya, ini nanti perkara-perkara kejahatan extraordinary atau kejahatan-kejahatan berat lainnya yang biasanya dalam masa penahanan, itu mereka bisa bebas demi hukum. Kok bisa? Jadi gini Mbak, pada saat jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan, maka kewenangan penahanan ada di pengadilan. Dan pengadilan itu hanya bisa menahan 60 hari, 30 tambah 60, 90 hari. Jadi persidangan ini seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Karena masih dalam penahanan. Bayangkan kalau dilakukan pra-peradilan sementara barang ini sudah di pengadilan. Seperti kasus Pak Roy lah. Sebulan lebih nih, persidangan nggak masuk. Akibatnya apa? Setelah pra-per selesai, sebulan setengah baru masuk pokok perkara. Sebulan setengah itu nggak bakal selesai persidangan. Rata-rata 2-3 bulan. Akibatnya apa? Bisa bebas demi hukum. Pelaku-pelaku kejahatan berat. Manakala ini bisa dijadikan presidennya. Karena kembali lagi, menurut saya tujuan perubahan lembaga pra-peradilan nggak seperti itu. Kebetulan kami dulu terlibat mewakili organisasi advokat ya. Zaman dulu mungkin Bang Wirawan tahu ya. Zaman dulu kalau kita pra, itu masuk pokok perkara gugur. Padahal ada keadilan yang ingin kita uji di situ. Berarti Anda ini melihat dari perspektif praktisi KUHP. Ya, ini secara umum. Kembali lagi soal perjuangan Bu Tifa kita hormati, tapi ini kalau dibiarkan ada satu presiden yang bisa berbahaya menurut saya gitu ya. Karena nanti disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan berat lainnya, bahkan ini bisa menyebabkan bebas demi hukum. Kenapa? Karena kembali lagi penahanan itu terbatas di pengadilan negeri. Kalau persidangan habis untuk menunggu pra-peradilan, sementara masa penahanan sudah berjalan. Sejak hari pertama didaftarkan, penahanan itu sudah ada di tangan hakim nih. 3 bulan gitu ya. Prapernya sebulan setengah. Baru masuk pokok perkara, sebentar sidangnya 3 bulan. Akibatnya apa? Baru 1 bulan setengah berjalan, orang sudah bebas semua. Apa praktek seperti ini? Yang ini yang kembali lagi saya mengharapkan tim 9 penyusun KUHP betul-betul mencermati apakah benar inilah lembaga pra-peradilan yang kita harapkan dalam konteks perubahan KUHP itu. Jadi sekali lagi terlepas dari upaya yang diajukan kami menghargai, ini ada sesuatu yang bahaya. Nah kedua juga izinkan saya beda pendapat nih Bang Wirawan. Saya melihat justru substansi pra-peradilannya juga sepertinya lebih tepat di eksepsi atau di perlawanan. Karena ini dipersoalkan kan langkah jaksa melakukan perbaikan dan tidak melakukan banding. Nah sebenarnya kan ini kalaupun bisa dipersoalkan itu lebih tepat di eksepsi atau perlawanan. Karena kalau pra-peradilan itu kan terbatas. Yaitu menguji upaya paksa, menguji tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara yang dibahas soal keberatan terkait dengan langkah lakukan perbaikan, termasuk juga banding, ini kan tidak ada kaitan dengan apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Jadi menurut saya kembali lagi dengan tetap menghormati, ini perlu dicermati dan saya berharap Hakim PN Timur segera bersikap nih. Artinya Anda melihat bahwa Hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan kali ini? Saya lihat sulit ya, karena kembali lagi selain tidak masuk dalam kategori pra-peradilan, kedua
sudah lampau waktu diajukannya. Baik, sepertinya pra-peradilan Dr. Tifa akan sulit dikabulkan hakim. Apakah benar? Kita akan bahas selanjutnya, pemirsa tetaplah di Interupsi. Ya teman-teman ya, coba kita lihat, baca dulu komentar netizen terkait dengan pernyataan Dr. Tifa mau hijrah teman-teman ya. Kita sama-sama saksikan dulu, di sini saya coba tampilkan. Oke. Terus kalau hijrah lepas dari sanksi hukum, gak semudah itu Ferguson katanya. Semangat terus Dr. Tifa, segala sesuatu itu terjadi pasti seizin Allah. Kalau benar mau menegakkan kebenaran Allah pasti tunjukkan jalannya. Mulut kotor kok negakkan kebenaran. Kena mentaliti spiritual dia. Tidak ada kata hijrah, proses hukum harus lanjut. Panik. Jadi kubu mereka rada meludak nih ceritanya. Mau hijrah ke Pakistan katanya. Di acara TV dan podcast ngomongnya meyakinkan, begitu di persidangan malah melempem katanya. Langsung masukkan ke sel saja, jangan kasih kendor, jangan berkedok penelitian untuk memfitnah orang. Sudah Tifa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mengenai fitnah dan hujatannya. Pengacara hukum Tifa kenapa tidak menjelaskan kliennya mengenai status hukumnya, malah menjerumuskan. Hukum Indonesia sangat bertele-tele, kasus begini saja sampai bertahun-tahun gak kelar. Seharusnya dulu yang bersangkutan tetap ditahan meskipun berkas sudah dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan. Jadi ada penolakan lah dari netizen teman-teman tentang keputusan dari Tifa ini yang kemudian hijrah katanya. Yang sudah keluar tidak mau membahas lagi tentang ijazah Pak Jokowi ya. Dia seolah-olah mau cuci tangan. Dan juga apa yang dikatakan oleh Pak Rifai tadi, pengacaranya Pak Jokowi teman-teman, itu patut diperhitungkan juga. KUHP yang baru ini bisa dijadikan sebuah celah atau presiden untuk seorang bisa memainkan sampai dia benar-benar bisa bebas demi hukum karena sudah melampaui masa waktu 30 tambah 60 hari masa penahanan yang boleh dilakukan oleh pengadilan teman-teman ya. Jika sudah lewat masa itu dia bisa dibebaskan. Bebas demi hukum. Apakah ini kemudian strategi yang dimainkan oleh pengacaranya Roy Suryo ya, memainkan strategi ini biar itu berlama-lama di pra-peradilan sampai kemudian masuk ke pokok perkara kalau sudah setengah jalan dan tidak memenuhi lagi. Dan apakah akan bebas demi hukum? Apakah Roy Suryo akan bebas demi hukum teman-teman? Itu menjadi ruang diskusi kita. Saya pamit, see you on the next video guys and God bless. Bye guys.